Tetapi semakin kita sedikit menjauhi cahaya, tidak makan cahaya, makan makanan hewan, maka kita semakin redup sehingga bukannya membuat orang lain jadi bisa terselamatkan oleh kehadiran kita, justru kita jadi sangkutan bagi yang lain. Itu kata Rumi. Jadi ini cuma nyambungin dari yang tadi ya. Rumi bilang kayak gitu. Kita adalah makhluk cahaya. Salah satu contohnya adalah ikan itu makhluk air. Kalau jauh dari air dia akan gelagapan. Manusia juga sebenarnya kalau dia makhluk cahaya, tanpa cahaya dia akan menggap-gap kayak gitu. Dan yang pertama, cahaya tidak pernah diskriminatif. Dia akan bersinar kepada seluruh ruang yang tidak menutupinya. Nah, penutup itu dalam bahasa agama hijab. Jadi sepanjang kita bisa menghilangkan hijab-hijab kita, cahaya akan nyampe ke dalam diri kita. Cahaya tidak diskriminatif. Jadi tidak tiba-tiba saja belok gitu ya. Atau apa gitu. Mau apapun agamanya, lamun mau baju mah garing gitu. Oh iya. Jadi cahaya tidak pernah nanyain ya. Kamu agamanya apa? Mau bicara. Dan itu bisa kita eksperimenkan. Jemuran yang satu punya agama A, yang satu punya agama B, mana yang lebih cepat kering duluan? Hasilnya pasti sama. Dan yang kedua, Tuhan itu tidak sekedar cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sehingga ya kita silau lah kalau kita mengaku diri kita yang paling mendekati cahaya itu. Makanya teman-teman sufi sering bilang kita itu hanya laron yang mendekati cahaya, dan pada saat dekat dengan cahaya terlalu dekat juga mati sebenarnya. Karena kita tidak sanggup menangkap cahaya itu secara utuh. Nah, yang ingin menangkap cahaya itu tidak hanya Muslim kan, Kristen juga ingin, Hindu juga ingin, Buddha juga ingin. Karena tadi kan tesisnya adalah manusia adalah makhluk cahaya. Betul. Dan itu disebutnya manusia. Tidak bukan Muslim. Bukan Muslim, bukan Kristen, bukan Hindu, tapi setiap manusia adalah. Nah, sehingga variasi konseptualisasi Tuhan yang berbeda juga seharusnya disyukuri. Artinya ya semua manusia ini sangat merindukan cahaya itu, hanya konseptualisasinya yang berbeda-beda. Konseptualisasinya yang beda-beda. Dan Tuhannya sama itu. Karena kalau kita bilang, oh Tuhan saya beda dengan Tuhan Kristen, beda dengan Tuhan Hindu, berarti kita mengiyakan dong bahwa Tuhan itu banyak. Padahal dalam ajaran Islam misalnya Tauhid, Tuhan harus hanya satu. Makanya Cak Nur dulu mendefinisikan la ilaha illallah sebagai tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Dalam kerangka halal bil halal ini kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Minimal karena halal bil halal punyanya Muslim. Apa yang mesti kita lakukan untuk menyadari itu? Halal bil halal itu kan yang pertama ada terminologi yang saya kira khusus yang ada di Indonesia, karena di negara-negara Arab tidak ada istilah halal bihalal. Tidak ada. Dan itu menarik sekali konteksnya. Itu bahasa Arab Nusantara. Arab Nusantara. Dan menariknya itu tercetus saat Bung Karno melihat realitas politik di Indonesia pasca pemilu pertama itu terpecah-pecah dalam friksi-friksi politik. Kemudian Bung Karno ingin gimana ini cara kita menyatukan lagi. Curhatlah Bung Karno kepada Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab, saya pengen bikin acara yang menyatukan kembali friksi-friksi politik itu, gimana ya? Kata Kiai Wahab, mumpung habis Ramadan kita bikin silaturahmi lebaran, tajuknya halal bihalal. Nah, artinya adalah kata Kiai Wahab, masing-masing menghalalkan satu sama lain untuk memaafkan satu sama lain. Kalau lihat konteks itu mestinya halal bihalal pertama itu antar iman. Karena ada perpecahan politik di Indonesia. Dan itu terjadi. Nah, pada saat manusia menyatu lagi, disitulah manusia bisa melihat wajah Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan kata halal bihalal setiap kali Idul Fitri, mestinya kita tidak berantem dengan atas dasar alasan beda agama, beda suku. Jadi saya memaknai halal bihalal itu proses si manusia kembali kepada jati diri manusia, bersatu dengan manusia yang lain agar bisa menemukan Tuhan. Manusia yang lain, bukan manusia yang satu agama. Karena ini apa namanya, ada dari Santa Irenaeus kalau tidak salah, Gloria Dei Homo Vicem. Tuhan itu dimuliakan pada saat manusia merayakan kemanusiaan. Nah, perayaan kemanusiaan adalah salah satu momentumnya adalah di halal bihalal itu. Jadi pada saat rame-rame, pada saat bersuka cita seperti yang tadi, nyanyi-nyanyi, kemudian kita tepuk tangan, Tuhan
menjadi gloria, Tuhan hadir, saya kira. menjadi hadir, menyertai kita. Kebalikannya, kalau kita buat kebalikannya, ketika kita berantem, Ya. maka Tuhan jadi malas gitu ya. Ya, Tuhan saya kira terlalu suci untuk mengotori tangannya ikut konflik manusia. Kadang-kadang kata Revisi Lalu kan gitu ya, kita seringkali memposisikan Tuhan seperti Pak RT, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Padahal Tuhan sudah menganugerahi kita akal, rasa, penglihatan, ruhania, agar manusia bisa bersatu satu sama lain. Reni, saya kira kalimatnya kalau masih bisa diurus oleh Pak RT, tidak harus diurus. Ikut sertain Tuhan. Nah, harusnya pemuji juga nulis itu di pintu begitu. Tuhan sedang sibuk. Apa yang Anda masalahkan, kami yang selesaikan. Saya kira tidak bisa, tidak seberani itu. Kalau bahasa Robby Darwis, Tuhan sedang sibuk kali kok aing. Pemuji punya tagline yang lebih keren, saya kira. Beda itu nada, dan ketika beda itu nada yang satu dengan nada yang lain, yang beda itu ketemu, saling halal bil halal, jadilah musik yang indah. Jadi musik itu sebenarnya halal bil halal antar iman. Ada yang do, ada yang re, ada yang naik, ada yang turun, saya kira. Jadi cukuplah beda itu nada, tidak usah Tuhan sibuk hal itu air terlalu berani, saya kira. Oke. Kita akan, saya lupa seharusnya bagian saya mau minta Wawan ceritain tentang pengalaman bertemu dengan agama yang lain, apa yang dipelajari dari situ, apa yang tersadari, karena biasanya begitu masuk pada wilayah yang berbeda, kita segera sadar, saya punya ini sebenarnya, tapi selama ini nggak gunain, atau kok orang lain bisa, padahal mestinya hal sederhana ini kita bisa. Jadi ada pengalaman-pengalaman belajar dari ketemu yang beda itu mestinya menarik. Sebelum kita ke yang selanjutnya, satu pengalaman aja deh. Banyak. Misalnya saya merasa pertumbuhan iman saya juga saling dibantu lah ya oleh komunitas antar agama itu. Misalnya gini, dulu saya sulit sekali memahami ayat bagaimana Ibrahim menyembelih Ismail. Itu kan Tuhan perintahnya teng-tengen gitu ya, harus menyembelih anak kita. Nah, ternyata justru saya menemukan itu dalam Hazanah Buddhism. Dalam agama Buddha itu, kita harus melepaskan diri dari kepemilikan, kemelekatan. Sehingga puncak ajaran Buddha adalah sleep well, ngenah sare. Kenapa ngenah sare? Ya sudah tidak terikat dengan apapun, dengan jabatan, dengan uang, dengan rumah. Pokoknya ya pada hakikatnya semua milik Tuhan. Makanya tadi di lagu yang dinyanyikan teman-teman, walaupun dalam penderitaan tetap kita tersenyum lebar. Karena apapun itu milik Tuhan. Atau yang balik yang tadi, ketika kita ketemu bareng, ketika kita bareng-bareng dan senang-senang, Tuhan kemudian hadir. Baik, terima kasih. Pada sesi ini kita akan lanjutin pada sesi selanjutnya. Tetapi teman-teman sekalian, yang bisa kita simpulin kira-kira adalah menjadi manusia cahaya, artinya kita bersifat netral dan objektif seperti alam. Matahari tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain, langit juga tidak. Ini persis seperti puisinya Rumi. Nah, ini kehebatan saya, Wan. Saya tahu puisi mana yang akan saya bacakan pada setiap bagian. Dalam hal kedermawanan, kata Rumi, dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Dalam kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Dalam menutupi aib orang, jadilah seperti malam. Dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. 3 yang pertama meminta kita untuk belajar pada alam. Dengan belajar pada alam, kita akan menjadi objektif dan mungkin bisa halal bihalal antar yang berbeda. Kita ketemu setelah ini.
Jamika lewat di trotoar jalanan kota, menyusuri malam di sana, mencari jajah bertemu cinta. Tercipta keramaian khas pasar malam, tak lupa surabi oncom kita nikmati. Segelas rindu tercipta saat itu, air hujan jatuh hangatkan suasana. Berteduh di bawah mobil susu murni, berbagi kisah tentang hidup dan mati. Tercipta keramaian khas pasar malam, tak lupa surabi oncom kita nikmati. Segelas rindu tercipta saat itu, air hujan jatuh hangatkan suasana. Tercipta keramaian khas pasar malam, tak lupa surabi oncom kita nikmati. Segelas rindu tercipta saat itu, air hujan jatuh hangatkan suasana. Berteduh di bawah mobil susu murni, berbagi kisah tentang hidup, tentang hidup, tentang hidup, tentang hidup dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Awal Baik. Awal Baik. Awal Baik. Awal Baik. Awal Baik. Nama kami, nama grup ini Awal Baik. Awal Baik. Jadi di Bismillahan. Senang sekali karena terakhir kali saya di Madrasah Rumi itu saya stand up. Stand up. Stand up ya, di Alam Syahadah waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini saya berdiri sebagai sesuatu yang lain, mencoba menyampaikan pesan, tapi kali ini melalui lagu. Tapi surabi oncom itu pesan yang serius itu. Ada surabi oncom, ada mobil susu murni, itu jarang sekali masuk dalam teks lagu. Itu apa kata mewakili? Sebetulnya lagu ini yang membuat Akbar, dan Akbar adalah penduduk di sekitar Jamika. Tepatnya di pasar malam Ciroyom ya, daerah situ. Pasar Jamika. Pasar Jamika ya, pasar Jamika. Jadi surabi oncom itu realitas keseharian. Keseharian. Ya dulu Nongkrong dulu waktu kecil suka main ke Jamika, ya sambil cari-cari yang bening-bening. lalu dapetnya surabi oncom gitu. Sambil nongkrong susu murni. Gitu. Oke. Terima kasih Awal Baik, mudah-mudahan ini lagu yang awal baik saya kira, karena ada surabi oncom dan itu bagi kami sih yang tinggal di kampung saya kira
langsung relate surat oncom, si dulu misalnya kan gitu. Oke. Dan izinkan kami membawakan lagu kami yang kedua. Oke, siap. Judulnya Ada Gantinya, mengingatkan bahwa jodoh pati bagia cilaka. Desain mengatur. Musim hujan membuatku merindu dia yang kini dipelukannya. Dua kali. Setiap tetesannya menyiksamu, seolah luka kan tahan lama. Sudah biar mungkin jodohmu bukan dirinya. Lepas ikhlas, nanti juga kan ada gantinya. Nanti sore kau akan kutemani naik damri ke gedung Merdeka, menyusuri jalan Asia Afrika, hingga engkau lupa itu luka. Sudah biar mungkin jodohmu bukan dirinya. Lepas ikhlas, nanti juga kan ada gantinya. Sudah biar mungkin jodohmu bukan dirinya. Lepas ikhlas, nanti juga kan ada gantinya. Nanti juga kan ada gantinya. Nanti juga kan ada gantinya. Walau hanya teman, ku kan